Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar hal baru. Kali ini, kita akan menjelajahi sesuatu yang sangat menarik dan penting. Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana kita bisa melihat indahnya pelangi, membaca buku favorit, atau mengenali wajah teman-teman kita? Semua itu terjadi berkat salah satu indera yang paling menakjubkan yang kita miliki. Dalam video ini, kita akan menjelajahi dunia mata manusia. Siapkan diri kamu untuk petualangan seru di dalam mata, dan temukan bagaimana indera penglihatan ini membantu kita memahami dan menikmati dunia di sekitar kita. Mari kita mulai. Mata manusia adalah salah satu organ indera yang memungkinkan kita untuk melihat dunia di sekitar kita. Mata berfungsi sebagai alat penglihatan yang menangkap cahaya dari lingkungan, mengubahnya menjadi sinyal listrik, dan kemudian mengirimkan sinyal tersebut ke otak untuk diproses menjadi gambar yang kita lihat. Dengan mata, kita dapat mengenali warna, bentuk, ukuran, dan jarak benda, serta menavigasi lingkungan kita dengan aman dan efisien. Secara sederhana, mata adalah jendela kita untuk melihat dunia, memungkinkan kita menikmati keindahan alam, membaca, menonton, dan berinteraksi dengan orang lain. Mata juga berperan penting dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Bagian-bagian mata. Kornea. Kornea adalah lapisan bening yang melapisi bagian depan mata kita. Kornea berfungsi sebagai jendela pertama yang dilalui cahaya saat memasuki mata. Karena sifatnya yang transparan, kornea memungkinkan cahaya masuk ke dalam mata tanpa terhalang. 2. Iris. Iris adalah bagian mata yang berwarna dan berbentuk seperti cincin, terletak di depan lensa dan di belakang kornea. Iris berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata dengan mengontrol ukuran pupil, yaitu lubang di tengah iris. 3. Pupil. Pupil adalah lubang hitam di tengah iris mata yang memungkinkan cahaya masuk ke dalam mata. Meskipun tampak sederhana, pupil memainkan peran penting dalam proses penglihatan dengan mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Pupil sangat responsif terhadap perubahan cahaya. Misalnya, jika kita tiba-tiba berpindah dari tempat yang terang ke tempat yang gelap, pupil akan segera membesar untuk menyesuaikan kondisi cahaya, dan sebaliknya. 4. Lensa. Lensa mata adalah struktur bening dan elastis yang terletak tepat di belakang iris dan pupil. Lensa mata berfungsi sebagai bagian penting dari sistem optik mata, membantu memfokuskan cahaya yang masuk sehingga dapat menghasilkan gambar yang jelas. Kelima, retina. Retina adalah lapisan tipis jaringan yang terletak di bagian belakang mata. Retina memiliki peran yang sangat penting dalam proses penglihatan karena disinilah cahaya yang masuk ke mata diubah menjadi sinyal listrik yang kemudian dikirim ke otak. Retina terdiri dari beberapa lapisan, dengan fotoreseptor terletak di lapisan paling luar. Ketika cahaya mengenai retina, sel-sel fotoreseptor mengubah cahaya menjadi sinyal listrik. Sinyal ini kemudian diteruskan melalui jaringan saraf retina ke sel ganglion, yang mengirimkan sinyal tersebut melalui saraf optik ke otak. Retina adalah bagian krusial dari sistem penglihatan, dan kesehatannya sangat penting untuk memastikan kita dapat melihat dengan jelas dan detail. Tanpa retina yang berfungsi dengan baik, kemampuan kita untuk melihat dunia di sekitar kita akan sangat terganggu. Bagaimana mata bekerja? Proses penglihatan. Mata manusia adalah organ yang sangat kompleks yang bekerja melalui serangkaian proses untuk memungkinkan kita melihat dunia di sekitar kita. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam cara kerja mata. Cahaya masuk ke mata. Cahaya dari objek di sekitar kita pertama-tama masuk ke mata melalui kornea, yaitu lapisan bening di bagian depan mata. Kornea membantu memfokuskan cahaya yang masuk. Cahaya kemudian melewati pupil, yang adalah lubang di tengah iris, bagian berwarna mata. Iris mengatur ukuran pupil untuk mengontrol jumlah cahaya yang masuk ke mata. Dalam cahaya terang, pupil mengecil. Dalam cahaya redup, pupil melebar. Pemfokusan cahaya oleh lensa. Setelah melewati pupil, cahaya mencapai lensa mata. Lensa ini transparan dan dapat mengubah bentuknya, menjadi lebih tebal atau lebih tipis, berkat otot-otot siliaris di sekitarnya. Perubahan bentuk ini disebut akomodasi dan membantu memfokuskan cahaya dengan tepat ke retina, baik saat kita melihat benda jauh maupun dekat.
Lensa dan kornea bersama-sama bekerja untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke titik fokus di retina. Pengubahan cahaya menjadi sinyal saraf oleh retina. Retina adalah lapisan tipis di bagian belakang mata yang mengandung jutaan sel peka cahaya yang disebut fotoreseptor. Ada dua jenis utama fotoreseptor, sel batang dan sel kerucut. Sel batang sensitif terhadap cahaya redup dan membantu kita melihat dalam kondisi gelap. Sel kerucut sensitif terhadap cahaya terang dan bertanggung jawab atas penglihatan warna dan detail. Pengiriman sinyal ke otak melalui saraf optik. Sinyal listrik yang dihasilkan oleh fotoreseptor di retina dikirim ke otak melalui saraf optik. Setiap mata memiliki saraf optik sendiri, yang mengirimkan informasi dari retina ke korteks visual di otak. Pemrosesan gambar oleh otak. Di otak, sinyal listrik dari saraf optik diinterpretasikan sebagai gambar. Otak menggabungkan sinyal dari kedua mata untuk menciptakan satu gambar tiga dimensi yang lengkap. Memungkinkan kita untuk melihat bentuk, warna, ukuran, jarak, dan kedalaman. Proses ini terjadi sangat cepat sehingga kita bisa melihat dan bereaksi terhadap dunia di sekitar kita hampir secara instan. Persepsi kedalaman dan penglihatan binokular. Dengan dua mata, kita memiliki penglihatan binokular, yang memungkinkan kita mempersepsi kedalaman dan jarak dengan lebih baik. Otak menggabungkan gambar dari kedua mata yang memiliki sudut pandang sedikit berbeda untuk memberikan kita persepsi tiga dimensi yang akurat. Secara keseluruhan, mata bekerja dengan sangat efisien melalui kolaborasi berbagai komponen, mulai dari kornea, pupil, lensa, retina, hingga saraf optik dan otak. Gangguan atau penyakit yang memengaruhi fungsi dan kesehatan mata. Miopia. Rabun jauh, atau miopia, adalah kondisi di mana seseorang dapat melihat objek yang dekat dengan jelas, tetapi objek yang jauh terlihat kabur. Kondisi ini terjadi ketika cahaya yang masuk ke mata difokuskan di depan retina, bukan tepat di atasnya. Miopia biasanya disebabkan oleh bentuk bola mata yang terlalu panjang atau lengkungan kornea yang terlalu tajam. Gejala umum dari rabun jauh. Kesulitan melihat benda yang jauh, seperti papan tulis di sekolah atau rambu jalan saat mengemudi. Mata sering menyipit untuk mencoba melihat dengan lebih jelas. Sakit kepala akibat mata yang terlalu tegang. Mata terasa lelah setelah melakukan aktivitas visual yang memerlukan fokus pada jarak jauh. Rabun jauh bisa diatasi dengan menggunakan kacamata, lensa kontak, atau melalui prosedur bedah seperti lasik untuk mengubah bentuk kornea. Sebaiknya konsultasikan dengan dokter mata untuk mendapatkan diagnosis dan penanganan yang tepat. Hipropia. Rabun dekat, atau dikenal sebagai hipermetropia, juga disebut hipropia, adalah kondisi di mana seseorang dapat melihat objek yang jauh dengan jelas, tetapi objek yang dekat terlihat kabur. Hal ini terjadi ketika cahaya yang masuk ke mata difokuskan di belakang retina, bukan tepat di atasnya. Penyebab umum dari rabun dekat adalah bola mata yang terlalu pendek atau lensa mata yang kurang melengkung. Gejala umum dari rabun dekat. Kesulitan melihat atau membaca sesuatu yang dekat, seperti buku, ponsel, atau layar komputer. Mata terasa tegang atau lelah setelah membaca atau bekerja pada jarak dekat. Sakit kepala setelah melakukan aktivitas. Rabun dekat biasanya dapat diatasi dengan menggunakan kacamata atau lensa kontak yang memiliki lensa cembung, positif, untuk membantu memfokuskan cahaya dengan tepat pada retina.